Halo semuanya, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Bertemu kembali dengan saya, Sakit Kader, dan di video kali ini saya ingin berbicara mengenai media China yang mengatakan bahwa Indonesia terbang tinggi adalah mimpi. Tetapi media China itu langsung dijawab oleh sang profesor Tom Haye. Tom Haye mengatakan kita buktikan saja di lapangan bukan di opini. Betul ya saudara teman-teman, kalau kita lihat sekarang memang kita selalu kalah ketika melawan Cina itu waktu tempo dulu, tapi Indonesia sekarang dan kepelatihan sekarang kan berbeda dengan yang dulu. Kalau sekarang itu lebih bersistem modern dan dipelatih oleh kepala Sintayong dan di ketua PSSI oleh Bapak Erick Thohir, ini memang Indonesia mempunyai kemajuan persepak bolaan yang sangat pesat ya teman-teman. Jadi Cina mulai sewar-sewar melakukan tekanan-tekanan lewat media sosial, dan selain itu Cina juga akan menyuguhkan stadion yang sangat jauh di tempat yang sangat dingin untuk melawan Indonesia. Itu strategi mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Tetapi Indonesia juga nggak kurang akal ya teman-teman. Indonesia juga mempunyai lapangan yang sangat jauh, yaitu tempatnya di Papua. Bisa-bisa Pak Erick Thohir juga bisa menyuguhkan pertandingannya melawan Cina nanti di Papua Bangkit sana, dan itu mungkin lebih jauh jaraknya, hampir 2.300 kilo gitu ya teman-teman. Jadi mungkin pembalasan-pembalasan itu yang dilakukan. Kalau kemarin itu juga mengatakan bahwa Australia juga akan membatasi pemain-pemain Indonesia yang akan datang. Juga Arab Saudi juga menempatkan di stadion yang sangat panas sekali, yaitu sekitar 48 derajat. Tetapi Indonesia selalu mempunyai semangat untuk itu demi Indonesia Raya. Salam dari saya, Sakit Kader. Mari kita lihat. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia memang belum dimulai, namun antara Cina dengan timnas Indonesia malah sudah menyalakan sumbu masing-masing jika kedua negara tersebut akan saling berperang di lapangan. Terbaru, media Cina menyoroti dengan target tinggi yang diucapkan oleh Sintayong. Menurut mereka, target yang dicanangkan oleh pelatih timnas Indonesia itu terlalu tinggi untuk tim seperti Indonesia. Hal yang membuat Tom Haye tidak terima, di mana dirinya langsung memberikan balasan atas apa yang dilakukan oleh media Cina. Dan untuk itu, inilah cerita di balik panasnya jelang pertemuan antara Cina melawan Indonesia. Iya, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Indonesia dengan Cina di cabang sepak bola terlihat adem-adem saja. Alasannya adalah karena kedua tim sudah jarang bertemu, entah di laga uji coba maupun di laga resmi. Tercatat pertemuan terakhir antara Indonesia dengan Cina terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Saat itu Cina berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0. Pertemuan itu sendiri terjadi di babak kualifikasi Piala Asia, dan setelahnya Indonesia dan Cina sudah tidak pernah bertemu lagi. Meski tidak pernah bertemu, kedua tim terus berusaha untuk mengembangkan sepak bola mereka masing-masing. Pada tahun ini, takdir seolah kembali mempertemukan antara Indonesia dengan Cina. Hal itu berawal saat tim Garuda berada satu grup dengan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Itu berarti mau tak mau Indonesia akan melawan Jadi Cina begitu sebanyak teman-teman, 2 kali dengan sistem seolah-olah kandang dan tandang. timnas kita itu Jika saat melihat ini jadwalnya, dilemahkan Indonesia oleh akan bermain tandang dahulu, China. yakni pada tanggal 15 Katanya Oktober mendatang. Baru pada oleh tahun depan Indonesia gantian media menjadi Cina tuan rumah, mengatakan bahwa tepatnya pada Indonesia tanggal 5 ingin Juni terbang tahun tinggi mengenai sepak bola hanyalah 2025. mimpi. Tetapi itu pun dijawab oleh Tom Haye teman-teman. Untuk menghadapi babak ketiga sendiri, Sintayong sudah menentukan target, di mana pelatih asal Korea itu akan berusaha membawa Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat di akhir klasmen.
Bagi STY itu adalah target yang sangat realistis bagi Indonesia, karena peringkat 1 hingga 2 pasti sudah diperebutkan oleh 3 tim, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jujur, di grup kami Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau 4. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket. Jika tidak, kami akan bermain di playoff dengan tiket 0,5, kata Sinteyong pada media. Target Cina sama dengan target Sinteyong. Target dari Sinteyong tadi ternyata juga menjadi target dari Cina. Hal itu diungkapkan oleh media mereka, yakni 163.com. Meski lolos langsung ke Piala Dunia terbilang sulit, namun media Cina percaya jika timnasnya bisa finish di posisi 4 besar. Maka dari itu, Cina harus bersaing dengan Indonesia dan Bahrain yang kemungkinan besar juga memperebutkan posisi tersebut. Jadi mereka ya meski kemungkinan timnas Cina lolos ke putaran final Piala Dunia sangat kecil, namun kami tetap memasang target lolos ke Piala Dunia. Tujuan yang lebih masuk akal bagi kami adalah melaju ke posisi 4 besar untuk mempertahankan harapan lolos. Jadi Indonesia dan Bahrain adalah lawan yang harus kita lewati, tulis 163.com pada artikelnya. Kalau Cina mengatakan seperti itu, memang apa ya teman-teman, kalau kita melihat pertandingan atau pertemuan kita melawan China, kita selalu kalah, yaitu di masa-masa lalu ya. Tetapi lihat di masa sekarang berbeda. Target yang diucapkan oleh Sinteyong tadi ternyata menimbulkan reaksi dari media Cina, di mana mereka tak menyangka jika Sinteyong sangat percaya diri bisa membawa Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat. Bagi media Cina, Sinteyong harus tahu diri dengan posisi Indonesia saat ini, yang dimana Indonesia adalah unggulan terakhir di grup C. Indonesia juga baru-baru ini mengumumkan targetnya sendiri. Tak disangka meski berada di posisi ke-6, mereka memasang target lebih tinggi dari kita. Jika Indonesia ingin menduduki peringkat ketiga grup, mereka harus melampaui salah satu dari 3 tim kuat. Lanjut media 163.com pada artikelnya. Dapat balasan dari Tom Haye. Tom Haye tampaknya menjadi pemain timnas yang tidak terima atas pernyataan media Cina yang terkesan merendahkan Indonesia, di mana media Cina dianggap meremehkan dengan target yang dicanangkan oleh Sinteyong. Bagi Haye, media Cina telah salah besar menilai Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu kemudian melanjutkan, jika kekuatan Indonesia saat ini semakin kuat, dan para pemain terus menunjukkan kekompakan satu sama lain, entah di dalam maupun luar lapangan. Hal inilah yang menurut Haye bisa mengejutkan Cina dalam pertemuan nanti. Sekarang kami lolos ke putaran ketiga. Ada beberapa perubahan di tim, kami makin kuat dan bisa dirasakan kami makin padu. Penting ketika kami percaya dapat meraih sesuatu yang lebih ke depannya, dan itu membuat kami jadi lebih kuat. Kami tidak akan berhenti di sini, kami saling percaya satu sama lain, dan di putaran selanjutnya kami akan menunjukkan kemampuan kami. Memang kami kalah lawan Irak, tetapi sekarang saya tidak sabar untuk merasakan tantangannya di putaran ketiga nanti, kata Tom Haye pada media. Kini menarik dinantikan duel antara Indonesia dengan Cina. Untuk duel mendatang, Cina memang layak diunggulkan. Karena selain menjadi tuan rumah, mereka juga unggul head-to-head atas timnas Indonesia. Namun skuad asuhan Branko Ivankovic itu tetap harus hati-hati, karena pastinya Indonesia sudah menyiapkan kejutan di pertemuan yang akan datang.
Jadi itulah saat media Cina meremehkan target yang dicanangkan oleh Sinteyong, yang akhirnya langsung mendapatkan balasan dari Tom Haye. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.